Tsunami Aceh sudah terjadi sejak 18 tahun yang lalu, tetapi ada banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat tentang teori konspirasi. Bahkan BMKG harus menjelaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa kejadian ini adalah murni gempa yang terjadi di dasar laut dengan kekuatan 9,3 magnitudo. Namun seiring dengan berjalannya waktu, teori konspirasi kembali muncul, tepatnya pada 2019 yang lalu setelah pensiunan tentara dari Amerika Serikat mengungkapkan fakta baru bahwa tsunami Aceh tidak terjadi begitu saja, tetapi ada sesuatu yang sudah direncanakan yang diduga terkait dengan proyek SEAL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Bersama saya teman-teman akan mendapatkan sebuah perspektif baru dalam melihat dunia yang lebih luas. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya akan membuat disclaimer terlebih dahulu. Dalam membahas sebuah teori konspirasi, kita harus lebih bijak karena teori semacam ini akan terus berkembang dan tidak sepenuhnya benar. Kadang-kadang ada beberapa yang hanya menarik untuk kita diskusikan saja. Tsunami Aceh sudah terjadi sejak 15 tahun yang lalu, atau tepatnya terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Gempa yang berkekuatan 9,3 magnitudo, kejadian ini tentunya mengagetkan seluruh dunia, karena dalam sejarahnya di sekitar tempat tersebut tidak pernah terjadi yang namanya gelombang tsunami. Gempa ini terjadi pada pagi hari atau tepatnya pukul 7.59. Gempa yang terletak 160 km dari Pulau Simalue, Aceh. Gempa ini sendiri berlangsung selama 10 menit dan menyebabkan lempeng bumi bergerak naik setinggi 15 meter dan akibatnya volume air naik 10 meter. Karena hal inilah menimbulkan gelombang tsunami yang tingginya mencapai 30 meter dan kecepatannya 360 km atau setara dengan kecepatan mobil Formula 1. Mengerikan, bukan? Dan bencana ini tidak hanya terjadi di Tanah Rejong saja, tetapi meluas sampai 14 negara di Asia Tenggara. Namun dibandingkan dengan negara lain, Aceh lah yang paling parah menderita kerusakan. Saking dasarnya gempa di Aceh, energinya setara dengan 26 megaton TNT atau setara dengan 1.500 bom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Mengerikan bukan, guys? Teori konspirasi kembali muncul tepatnya pada 2019 yang lalu setelah mantan tentara dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Jerry Dwayne Gray. Mohon maaf kalau ejaannya salah karena bahasa Inggrisnya saya payah. Pensiunan tentara ini sebenarnya sudah menjadi WNI sejak 2010 yang lalu. Dan diketahui si Jerry saat ini berprofesi sebagai seorang penulis dan sebagian besar karya-karyanya adalah menulis tentang teori-teori konspirasi yang terjadi di dunia. Nah, pada 2019 si Jerry membuat sebuah pernyataan di internet yang membuat gempar masyarakat Indonesia yang berjudul Reportase Terakhir Proyek SEAL. Dan pernyataan Jerry tentu ini membuat sebuah kontroversi di masyarakat. Dia mengatakan bahwa peristiwa di Aceh tidak terjadi begitu saja, tetapi ada kaitannya dengan proyek SEAL. Perlu diketahui ya guys, proyek SEAL adalah sebuah proyek rahasia milik Selandia Baru. Pada awalnya proyek ini dikembangkan untuk melawan Jepang yang saat itu sedang terjadi Perang Dunia Kedua. Dan Selandia Baru bekerja sama dengan Angkatan Laut dari Amerika Serikat. Dalam proyek ini kedua negara membuat sebuah penelitian untuk menciptakan sebuah senjata yang diberi nama tsunami bom. Sesuai dengan nama, tujuannya adalah menciptakan tsunami buatan. Pertanyaannya, bagaimana mereka melakukan semua ini? Menurut kabar yang beredar, para peneliti berusaha menciptakan sebuah bom yang bisa membuat sebuah ledakan besar di bawah air yang diharapkan bisa menciptakan gelombang tsunami buatan.
Dan harapan besarnya adalah bisa memicu kerusakan di pesisir pantai-pantai musuh. Proyek ini sendiri dimulai pada tahun 1940 dan pemerintah Selandia Baru menunjuk seorang fisikawan yang bernama Thomas Leech. Menurut catatan sejarah yang terungkap pada masa percobaan yang dimulai pada tahun 1944 sampai dengan 1945, tak kurang dari 3.500 bom sudah diledakkan dan kabarnya ada 10 ledakan besar yang menimbulkan gelombang laut setinggi 9 sampai 12 meter. Kalian bisa bayangkan ledakan seperti apa, guys? Namun kabarnya sebelum bom ini benar-benar digunakan di medan tempur, terjadi sebuah perdebatan yang mempertanyakan tentang efektivitas dari senjata tersebut. Sampai pada akhirnya proyek ini benar-benar dihentikan bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, rincian atau data-data dari proyek ini kabarnya disimpan dengan ketat dan merupakan sebuah proyek militer yang sangat rahasia dan sangat berbahaya, lebih-lebih kalau sampai jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sampai beberapa tahun berikutnya proyek ini terus menjadi misteri. Pada tahun 1990-an, akhirnya proyek ini dibuka ke publik dan masyarakat tercengang dengan fakta-fakta yang terkuak. Namun di dalam catatan tersebut tidak ada data-data yang menyebutkan bahwa bom tsunami ini pernah digunakan di medan tempur. Namun seandainya pun sudah pernah digunakan, apa ia akan dibuka? Namun ada sebuah teori yang mengatakan setelah proyek ini dihentikan tepatnya pada tahun 1960 oleh Selandia Baru, kabarnya Amerika Serikat disinyalir terus mengembangkan proyek ini, tentunya dengan sangat rahasia. Nah, hal inilah yang diungkapkan oleh si Om Jerry tersebut, bahwa Amerika sedang melakukan uji coba senjata termonuklir yang menyebabkan gempa dan tsunami Aceh. Nah, untuk mendukung teori Jerry, ia mengatakan beberapa alasan untuk menguatkan dugaannya tersebut. Yang pertama adalah terjadinya ledakan sesaat sebelum kejadian. Hal ini diperkuat dengan pernyataan beberapa warga sekitar yang mengaku mendengar suara ledakan dari arah laut sesaat sebelum terjadinya gempa. Namun apakah ini benar-benar terjadi? Ya, entahlah, karena memang tidak ada bukti otentik atau yang bisa menguatkan pengakuan dari masyarakat. Tetapi kalau teman-teman mengetahui atau mendengar hal ini dan yakin bahwa ini benar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Selanjutnya memperkuat teori konspirasi Jerry adalah ditemukannya sampah nuklir di Somalia. Seperti kita ketahui bersama, dampak dari gempa dan tsunami Aceh tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di beberapa negara sekitar. Penemuan yang diduga limbah nuklir ini cukup menyita perhatian masyarakat. Dan setelah penemuan ini juga terjadi peristiwa di masyarakat sekitar yang terjangkit penyakit aneh dan menimbulkan korban sebanyak 300 jiwa. Atas dasar temuan yang diduga limbah nuklir ini, pemerintah Somalia meminta PBB untuk melakukan investigasi dari mana asal limbah yang diduga adalah limbah nuklir. Untuk membantah teori konspirasi yang berkembang di masyarakat, dari hasil penelusuran yang dilakukan tim PBB menyimpulkan sampah tersebut kemungkinan terbawa oleh arus air hingga mencapai pesisir Somalia. Yang menarik adalah kenapa itu terjadi 2 bulan setelah terjadi di tsunami Aceh. Dan anehnya hanya terjadi saat itu saja dan tidak pernah ada kabar setelah penemuan itu ditemukan limbah-limbah yang serupa. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada apa misteri di balik semua ini? Dan teori berikutnya adalah perbedaan jenazah yang menjadi korban tsunami Aceh dengan peristiwa serupa di tempat lain.
Yang paling mencolok adalah korban gempa di Aceh, kulitnya cenderung berwarna hitam. Dan konon katanya ini hanya terjadi di Aceh. Menurut keterangan warga sekitar, mereka tidak dapat membersihkan meski sudah dilakukan berbagai usaha. Kalau misalnya ini dari lumpur, pasti akan mudah untuk dibersihkan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang belum dapat dijelaskan pada saat itu. Namun cerita pasti akan berbeda jika saat itu teknologi sudah seperti hari ini dan kita akan lebih mudah untuk membanding-bandingkan dengan beberapa kejadian-kejadian yang serupa yang pernah terjadi. Tetapi jika ditelisik lebih jauh, korban-korban di Aceh akan cenderung lebih mirip dengan korban-korban bom yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Tetapi apakah ini hanya terjadi secara kebetulan? Ya, entahlah. Dan yang menjadi sebuah pertanyaan yang tak kalah seru adalah bantuan dari Amerika Serikat yang mengerahkan kapal induk mereka USS Abraham Lincoln. Yang kabarnya bantuan dari Amerika Serikat itu tak kurang dari 2.600.000 kg bantuan dari pemerintah Amerika Serikat. Sesaat setelah terjadi tragedi tsunami, dan ini berlangsung beberapa tahun berikutnya. Dan yang menjadi sebuah pertanyaan adalah bagaimana mereka bisa mengumpulkan bantuan begitu banyak dan kok bisa mereka sangat cepat tiba di Aceh. Bahkan bantuan dari Amerika Serikat ini adalah yang pertama tiba di TKP. Namun menurut kabar yang beredar, kapal tersebut saat kejadian sedang berada di perairan Hong Kong. Sehingga kapal ini bisa dikirimkan dengan cepat dan tiba di Aceh. Namun apapun alasannya, tetap ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan yang cukup besar. Bagaimana bisa kapal sebesar itu tiba di Aceh dengan begitu cepat? Ya memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kapal tersebut adalah kapal yang sangat canggih. Dan kabarnya kapal tersebut adalah kapal bertenaga nuklir yang bisa berada di lautan berbulan-bulan tanpa takut kehabisan energi. Namun tetap saja tibanya kapal Amerika yang begitu cepat ini menyimpan sebuah misteri, dan desas-desus yang beredar kapal tersebut sudah berada dekat dengan perairan Indonesia sebelum kejadian tsunami Aceh. Dan kapal ini sendiri berada di Indonesia cukup lama. Ada juga yang mengatakan kemungkinan kapal ini berada di Indonesia untuk melakukan pengamanan atau menjaga TKP agar para peneliti tidak melakukan investigasi di tempat tersebut. Tetapi yang namanya teori konspirasi bisa benar, bisa salah. Tetapi ya inilah teori konspirasi, tidak bisa menemukan jawaban yang pasti. Namun seandainya ini juga benar, kenapa juga harus di Indonesia? Benar memang saat itu negara kita sedang diembargo senjata oleh Amerika. Tetapi apakah ini menjadi sebuah alasan mereka bisa melakukan sebuah uji coba yang menimbulkan korban ratusan jiwa? Tetapi dari peristiwa ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tentang teori-teori ini kalian bisa menyimpulkan sendiri. Menurut saya tidak semuanya benar dan tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja. Tetap semangat mengidentifikasi setiap hal-hal baru yang mungkin baru kalian ketahui. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar agar saya semakin berkembang dan memperbaiki konten-konten agar lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum.